Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita lanjut di surat 60 ya, masih tetap di surat 60 ya. Tapi ayatnya di ayat ke-8 ya. Ayat ke-8. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah berfirman kepada hamba-hambanya yang beriman setelah memerintahkan mereka kaum mukmin untuk memusuhi orang-orang kafir. Ketika dulu diperintahkan oleh Allah, sama sampai sekarang juga diperintahkan begitu untuk memusuhi orang-orang kafir. Tapi ketika orang-orang kafir itu masuk Islam, ya, mudah-mudahan, ya, kata Allah, mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu. Yang tadinya musuh jadi saudara. Gitu. Dulu Khalid bin Walid masih musuh tuh, betul nggak? Di zaman Rasulullah perang Uhud saja masih musuh. Kemudian siapa lagi? Ikrimah itu ya, komandan-komandannya itu masih musuh. Tapi setelah perang Uhud, Allah berikan petunjuk, Allah berikan hidayah. Khalid bin Walid masuk Islam. Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam. Amr bin As masuk Islam. Terus siapa lagi? Habis perang Uhud itu. Jadi banyak sahabat-sahabat yang masuk Islam ya. Tadinya perang semua itu. Itu Khalid bin Walid itu pemimpin perang Uhud, pemimpin kafir Quraisy di perang Uhud, berdua dengan Ikrimah bin Abu Jahal. Bayangkan tuh, pada waktu itu Rasulullah dan para sahabatnya mengalami kekalahan, tetapi Allah balikan hatinya, yaitu Allah balikan hatinya, Allah berikan petunjuk, akhirnya dia masuk Islam ya. Tadinya bencinya nggak kira-kira gitu, tapi kalau Rasulullah enggak, kalau benci standar gitu. Kita juga begitu, kalau benci jangan keterlaluan.
Karena pada satu waktu bisa saja dia masuk Islam, dapat hidayah. Ini enggak, sama-sama Islam, bencinya enggak kira-kira. Makanya belajar sejarah, belajar Al-Quran, belajar tafsir, minimal Ibnu Katsir, ya. Belajar betul-betul supaya hati kita tidak terlalu benci, ya, sekalipun benci dengan kekafirannya. Kalau Allah sudah berkehendak dia mendapatkan petunjuk, tiba-tiba dia lebih baik daripada kita. Khalid bin Walid itu perang Uhud masih jadi musuh, tapi ketika masuk Islam dia lebih baik, ya, dari yang lainnya, gitu, lebih baik, gitu. Yang kalau perang dia jadi pemimpin juga akhirnya, gitu ya. Jadi kalau kita benci, ya bencinya standar, apalagi sama istri, jangan kira-kira itu kalau benci, ya kan. Kalau lagi marah jangan diluapkan semua, keluarin sedikit aja, tahan yang paling banyak, gitu ya. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka, yaitu kasih sayang setelah kebencian, kasih sayang setelah permusuhan, dan persatuan setelah perpisahan. Jadi 3 yang diberikan oleh Allah: kasih sayang setelah kebencian, kasih sayang setelah permusuhan, dan persatuan setelah perpisahan. Dulu juga dia berpisah antara keluarganya ketika hijrah, berpisah, gitu ya. Wallahu qadir, dan Allah maha kuasa. Allah maha kuasa untuk menyatukan hal-hal yang saling berbeda. Kalau berbeda bisa disatukan oleh Allah, mudah buat Allah, ya. Jadi kalau kita niatnya baik, Allah persatukan, ya. Saling bertikai dan saling berjauhan dipersatukan oleh Allah, gitu. Dia mampu menimbulkan, Allah mampu menimbulkan kasih sayang di antara dua hati yang pernah saling bermusuhan, sehingga menjadi hati yang bersatu padu, ya. Sebagaimana firman-Nya yang menjelaskan bahwa Allah menganugerahkan karunia yang besar bagi kaum Ansor. Allah berikan anugerah itu bagi kaum Ansor. Itu di surat 3 ayat 103 itu. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Jadi orang-orang yang bermusuhan itu masanya masa jahiliyah. Jadi kalau kamu dimusuhin, orang jahiliyah itu yang musuhin itu, ya. Apalagi sesama muslim, gitu. Jadi, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hati kamu, lalu menjadikan kamu bersaudara, ya, karena nikmat Allah, ya. Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di teping jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Diselamatkan itu. Jadi orang yang memusuhi itu hati-hati, makanya kalau saudara, apalagi saudara kandung, ya kan, saudara kandung itu biasanya itu musuhnya nggak kira-kira itu, ya. Jadi yang
dianggapnya sepele itu yang membahayakan. Hati-hati ya. Berbeda madhab aja ributnya nggak kira-kira ya. Kita jangan ngikutin konflik ya. Kalau ulama berbeda pendapat jangan diikutin gitu, karena kita ngikutinnya yang ijma'nya, kesepakatannya ulama. Kalau konflik biarin aja dia gitu, karena dia punya dalil masing-masing. Ulama itu punya dalil masing-masing. Kalaupun berbeda pendapat, biarkan saja yang para ulama berbeda pendapat. Kita nggak perlu ikut-ikutan gitu. Kalau ada kesepakatan ulama, itu yang kita ikutin, aman gitu, cari aman gitu. Sebab kalau kita ngikut-ngikut, kita juga nggak tahu dalilnya, gitu nggak? Kita bukan ulama, kita ini pengikutnya para ulama gitu. Kalau dia berbeda pendapat, biarin saja berbeda pendapat gitu. Karena para ulama mempunyai dalil yang kuat. Kita ini cuma ngikut. Jadi ngikutnya yang bagaimana caranya? Ngikutnya yang disepakati oleh para ulama. Kan banyak ibadah-ibadah yang disepakati para ulama. Contoh yang gampang, sholat syuruk ya, itu disepakati nggak sunnahnya? Sepakat nggak? Sepakat. Jadi yang sunnah itu banyak yang dikerjakan, yang disepakati oleh para ulama banyak yang tidak dikerjakan, malah cari yang konflik sehingga timbul perpecahan di masyarakat gitu. Sudah sih yang konflik-konflik itu yang apa, tidak sependapatnya para ulama, ya sudah tinggalkan gitu ya. Cari yang kesepakatan para ulama saja ya. Demikian pula yang disabdakan oleh yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, alam ajidkum dullalan fahadakumullahu bi wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bi. Bukankah dahulu aku dapati kalian sebagai orang yang sesat? Sebelum masuk Islam mereka kafir Quraisy sesat. Jadi kalau kita mah jangan nyesat-nyesatin. Yang jelas kafir Quraisy itu dulu sebelum masuk Islam adalah orang yang sesat. Lalu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, Allah memberikan hidayah kepada kalian. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Dengan menjalankan semua sunnah-sunnahnya gitu, dan banyak-banyak berselawat, dan yang paling utama mengunjungi rumah beliau, mengunjungi beliau di mana? Di kota suci Madinah. Jadi berusaha sampai kita wafat minimal kita sekali mengunjungi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunianya, karena beliau nanti akan memberikan syafaat kepada kita semua. Dan beliau yang mulia telah memberikan petunjuk, memberikan hidayah, membukakan hati kita untuk memeluk Islam. Dan bukankah dahulu kalian terpecah belah lalu Allah satukan kalian melaluiku? Jadi caranya untuk mempersatukan orang itu bagaimana caranya? Wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah semuanya pada tali agama Allah. Maka barang siapa yang berpegang teguh kepada tali agama Allah, berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada kitab suci, berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah, maka dia dipersatukan oleh Allah. Nggak usah gembar-gembar persatuan, gampang caranya ya. Sudah Allah ajarkan, Rasulullah contohkan bahwa Rasulullah bisa mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor. Itu yang beda daerah, beda kampung, beda kota, yang dari Mekah bisa dipersaudarakan dengan yang di Madinah. Dengan apa mempersatukannya Rasulullah? Dengan Al-Quran gitu ya. Jadi persatuannya gampang, sama-sama pegang Al-Quran, dalilnya sama ya. Dan para ulama telah menafsirkan, ikuti saja tafsirnya ulama itu ya, bahwa Rasulullah telah mempersatukannya. Bukankah dahulu kalian terpecah belah lalu Allah satukan kalian melalui Rasulullah. Makanya di muka bumi ini bersatu. Kalau kita tawaf muternya nggak ada yang
arah jam. Ya, kalau arah jam muternya kan tabrakan itu, ya kan? Gitu. Begitu juga waktunya sa'i antara Safa dengan Marwah sudah diajarkan, dipersatukan oleh Allah melalui Rasulullah. Maka setiap tanggal 9 Zulhijjah orang yang melaksanakan haji tanpa diperintah pun mereka akan berkumpul di padang Arafah, dipersatukan oleh Allah melalui Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah firmankan di surat Al-Anfal ayat 62 dan 63. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah huwallazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin. Dan jika mereka hendak menipumu, ya, jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin. Gak usah khawatir kalau sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalaupun ada yang menipu, Allah sebagai pelindung. Dan dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya. Kekuatan kita itu ditolong oleh Allah dan dengan dukungan orang-orang mukmin. Makanya antara orang mukmin dengan mukmin yang lain saling memberi support, memberi kekuatan. Wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum innahu azizun hakim. Dan dialah Allah yang mempersatukan hati mereka orang yang beriman. Jadi kalau mau bersatu caranya bagaimana? Beriman saja, maka dipersatukan oleh Allah. Kayak kamu jadi bersaudara, ya kan? Tadinya mau boro-boro bersaudara. Kamu Ndri sama Pak Rastono dulu deket nggak? Iya nggak kenal. Yang benar satu komplek nggak kenal. Gitu, ya kan? Dulu kamu blok A juga ya? Bukan? Saya blok A ya. Sama Pak Rastono cuek-cuek aja tuh ya. Kenal sama kenal saya hello doang, tapi sekarang sudah kayak bersaudara ya. Kalaupun sakit buru-buru kita tengokin, ya kan? Kalau nggak punya duit buru-buru kita kasih. Nah tuh Heri tuh habis pada gajian kali ya, gitu ya. Dan dialah Allah yang mempersatukan hati mereka orang-orang beriman. Jadi kalau mau bersatu syaratnya beriman saja. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Sekalipun tuh orang dikasih, makanya dulu dibilangin, udah kasih aja tuh orang supaya ikut ngaji. Nggak bisa. Ya, dipersatukannya karena iman. Jadi nggak bisa. Sekalipun kamu mengasih uang mereka, gitu, menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi mempersatukan orang itu, ajak saja mereka beriman. Di keluarga saja tidak bersatu. Kalau suaminya beriman, istrinya enggak. Kalau istrinya beriman, suaminya enggak, tidak juga bersatu. Kan sudah dicontohkan di zaman Fir'aun, zaman Nabi Musa, dia bersatu enggak sama istrinya? Enggak. Padahal satu rumah itu. Begitu juga Nabi Lut dengan istrinya. Karena satunya beriman, satunya tidak, maka tidak dipersatukan. Apalagi sama tetangga. Maka bilang, kalau dibilangin, kenapa sih kamu nggak mau bersatu? Syaratnya gampang, beriman saja kepada Allah, dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, mempelajari kitab sucinya Al-Quran dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah. Dipastikan Allah akan mempersatukan, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW mempersatukan kaum muhajirin dari Mekah yang
berada dari Mekah dengan kaum Ansar yang berada di Madinah. Itu bersaudara, dan saudaranya melebihi daripada saudara nasab. Jadi kalau orang beriman itu saudaranya melebihi daripada saudara nasab. Apalagi saudara nasab itu sama-sama beriman, itu lebih kuat lagi. Ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikategorikan bertobat kepada Allah, dan Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, dan kita dapat mengajak orang-orang kafir masuk Islam ya, sehingga Allah berikan rahmatnya kepada kita dan keluarga kita, sehingga Allah juga masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.